Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah. Dengan Mbak siapa? Raihana. Mbak Raihana. Oke, bisa dipanggil apa Mbak? Raihana siapa? Oke, Mbak Hana. Hari ini habis ngapain Mbak? Kegiatannya Mbak? Jadi habis kegiatan upacara memperingati hari pendidikan, di situ ada jam pelajaran. Berarti hari ini habis upacara, terus tadi pelajaran gitu. Oke. Oh iya, hari ini hari pendidikan nasional ya Mbak? Oke. Gimana tadi upacaranya? Panas sekali. Panas sekali ya. Tapi seru. Seru. Oke. Berarti habis upacara terus langsung pelajaran Mbak? Iya, mau belajar. Jadi sebentar gimana? Terus masuk pelajaran. Oke. Berarti habis panas-panasan terus masuk pelajaran gitu. Lalu panas. Oke. Pelajaran apa Mbak? Tadi jam pertama sama kedua ada pertanian, selanjutnya ada IPA, tes pada ujian nanti. Pertanian terus IPA. Oke. 16 Isi ujian. Berarti bentar lagi mau ujian ya Mbak? Tanggal 5 nanti. Tanggal 5. Berarti minggu depan ya Mbak? Oh. Oke, pantas kayaknya anak-anak belajar ya Mbak? Sekali. Oke. Kira-kira tadi kan pertanian ya Mbak? Gimana pelajarannya Mbak? Seru, soalnya suka bangetnya. Suka pertanian. Yang dipelajarin apa Mbak? Nanti tentang palawija. Palawija. Palawija, terus ada tanaman hias, tanaman tangan, seperti itu. Oke, wah, ini sangat seru sekali ya Mbak. Seru. Apalagi di daerah sini banyak pertanian Ini gitu ya Mbak. banyak pertanian. Suka bertani Mbak? Suka, cuma nggak suka panas-panasannya. Oke, mungkin ya bantu-bantu orang tua juga ya. Oke. Nah, biasanya setelah kelas tuh kegiatannya ngapain Mbak? Setelah sekolah? Terus sekolah, ya pulang, ya kalau ada persiapan itu ya kita kerjain. Kalau yang lain ya udah di rumah aja bantu orang tua. Oke, baik. Jadi selain itu kegiatannya kalau nggak kerja kelompok ya bantu orang tua gitu ya Mbak. Nah di sekolah pas sekolah ini ngikutin ekstrakurikuler gitu nggak? Untuk kelas 9 tahun ini nggak ikutin ekstrakurikuler karena kan udah mendekati ujian, jadi disuruh fokus ujian saja. Oke, berarti di SMP Negeri 3 ini kelas 9 sudah tidak mengikuti ekstrakurikuler gitu karena persiapan ujian. Oke. Cuma biasanya jam terakhir waktu kelas 7 atau kelas 8 ekstrakurikuler, kelas 9 diambil kayak bimbingan karir mas. Bimbingan dari guru BK-nya. Oke. Apa yang Mbak? Kan Mbak Hana udah berarti udah ada kegiatan dari guru BK-nya nih, ngikutin bimbingan karir. Nah kira-kira yang Mbak Hana dapatkan dari kegiatan tersebut apa Mbak? Biasanya? Biasanya ya cuma menerangkan tentang karir, nanti tanya apa, dan beri motivasi tentang pengalamannya dulu itu sendiri mas. Oke. Baik. Mbak Hana ini kelas 9 ya? Kelas 9. Oke, dalam bimbingan karir rencana Mbak Hana seperti apa Mbak? Kedepannya ini kan udah mau ujian juga ya, udah mau lulus SMP. Kira-kira kedepannya mau seperti apa Mbak? Kedepannya belum jadi jelas. Belum jadi. Oke. Masih bingung. Masih bingung. Oke. Tapi kepikiran nggak mau ke SMA kah atau SMK atau madrasah mungkin? Kayaknya sih di SMA aja gitu dokter di SMA. Di SMA. Oke. SMA mana Mbak? SMA Negeri 1 itu. SMA Negeri 1. Oh, yang dekat POM itu ya? Oke. Jadi Mbak Hana ini udah punya rencana untuk ke situ gitu. Oke. Kira-kira udah persiapan nggak Mbak? Udah sih. Sudah ya Mbak? Menilai itu dari kan itunya dari semester 1 sampai 5. Kira-kira dari semester 1 sampai 5 alhamdulillah bagus. Alhamdulillah. Oke. Baik. Mbak Hana ini berarti kelas 9 apa Mbak? 9D. 9D. Oke. Kalau di sekolah sini tuh kelasnya sampai apa aja Mbak?
sampai di semua. Sampai D berarti kelas A, 7A, 7B, 7D, 7 sampai D ya? Oke. Jadi kelas 7 sampai 9, kelas sampai D aja. Di semua. Nah, tadi kan habis upacara ya Mbak? Terus pelajaran. Nah, kira-kira habis ini ada pelajaran lagi nggak? Udah terakhir. Udah terakhir? Oh, tadi udah terakhir. Baik. Terus Mbak Hana berpikiran untuk ke ruang konseling gini. Oke. Sebelumnya udah pernah belum Mbak datang ke ruang BK? Pernah. Bolak-balik. Iya. Oke. Ngapain aja Mbak biasanya ke ruang BK? Ngobrolin. Biasanya yang dibahas apa Mbak? Oke. Jadi Mbak Hana berarti sudah agak akrab juga sama guru BK nya. Oke, baik. Nah, tadi Mbak Hana sudah sering ke ruang BK ya? Berarti sudah pernah melakukan sesi konseling Mbak? Pernah, cuma 1 kali aja. Pernah 1 kali. Pas itu ngebahas apa Mbak? Tentang permasalahan Mbak Hana. Iya, permasalahan bulan telat sekolah gitu. Oke, baik. Nah, berarti di sini Mbak Hana sudah paham betul nih apa itu konseling. Ini sebetulnya belum sepenuhnya. Oke, yang Mbak Hana ketahui seperti apa? Cuma untuk mungkin membimbing dan bermasalah gitu. Oke. Oke, menurut Mbak Hana proses konseling ini membahas dari gurunya membahas permasalahan sesuatu. Oke. Bapak jelaskan juga ya Mbak. Jadi proses konseling ini merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh Bapak sebagai konselor dan Mbak Hana sebagai konselingnya. Nah, untuk membahas mengenai permasalahan yang sedang konseling hadapi begitu. Di sini Mbak Hana sebagai konselingnya. Nanti antara konseling dan konselor akan bersama-sama mencari solusi dari permasalahan tersebut dan membantu mengentaskan masalahnya. Begitu. Ada yang ditanyakan lagi? Oke. Baik. Nah, gimana perasaan Mbak Hana di ruang BK ini? Agak panik ya? Oke, santai saja. Oke. Nah, jadi dalam proses konseling ini juga Bapak memegang teguh beberapa asas. Di antaranya ada asas kerahasiaan, asas keterbukaan, asas kesukarelaan. Nah, yang pertama tadi asas kerahasiaan. Nah, di sini tuh Bapak akan menjalin semua rahasia yang Mbak Hana hadapi. Permasalahan yang Mbak Hana hadapi itu tidak bakal keluar kemanapun. Ini Bapak dan Mbak Hana yang tahu begitu. Jadi Mbak Hana nggak usah takut nih menceritakan semua permasalahan yang Mbak Hana hadapi gitu. Nanti kita sama-sama mencari solusinya begitu. Nah, kemudian ada asas keterbukaan. Nah, di sini Bapak berharap Mbak Hana bisa menceritakan permasalahan yang Mbak Hana hadapi itu secara terbuka tanpa ditutup-tutupi gitu Mbak. Jadi nanti kan Mbak Hana juga bisa memecahkan solusi dari permasalahan yang Mbak Hana hadapi gitu. Jadi Mbak Hana nggak usah ditutup-tutupi gitu ya Mbak. Oke, nah yang terakhir tuh tadi ada asas kesukarelaan. Nah, di asas kesukarelaan ini Mbak Hana datang ke sini secara sukarela kan, tanpa paksaan dari pihak manapun. Oke, jadi Mbak Hana sudah memenuhi asas kesukarelaan. Jadi Mbak Hana datang ke sini kalau konseling dengan kemauan Mbak Hana sendiri tanpa paksaan pihak manapun. Oke. Nah, dari 3 asas tersebut sudah dipahami. Oke, udah nggak ada yang ditanyakan lagi. Oke, gimana perasaannya? Masih tidak. Oke.
masih didikan mbak? Iya dikit. Oke. Ya, yang kakak yang Didikannya masih kenal mbak? Masih takut mbak? takut menceritakannya. Oke. Jadi di sini mbak Hana nggak usah takut, nanti bapak akan menjaga rahasia tersebut. Kan tadi mbak Salwa juga sudah pernah bilang kalau sudah pernah proses konseling juga ya. Nah ya kira-kira seperti itu. Jadi mbak Hana pulang saja itu menyertakan semua permasalahan yang mbak Hana dan itu. Oke. Nah kira-kira mbak Hana datang ke sini sukarela tuh ada yang ingin diomongin nggak? Ada Pak, tentang kecemasan beneran kan usia normal. Jadi saya tuh belakangan ini merasa kepikiran. Oke, baik. Karena datang ke sini karena kecemasan gitu ya mbak, karena bentar lagi ujian. Oke, baik. Nah, oke. Sebelum sesi konseling ini kita mulai, kira-kira mbak Hana membutuhkan waktu berapa menit? Sekitar 30 menit. 30 menit. 40 menit, 50 menit. Oke, baik. Sekitar 30 sampai 40 menit ya mbak. Oke. Baik, di sini bapak juga mempunyai waktu yang agak luang ya. Jadi proses konseling ini kira-kira akan berlangsung selama kurang lebih 40 menit. Begitu ya mbak. Oke. Bapak rasa ya nanti semisal nanti permasalahan dari mbak Hana ini belum terselesaikan, kedepannya mungkin bisa untuk bertemu kembali dengan bapak. Itu ya mbak. Oke. Kira-kira berarti setuju ya mbak untuk waktu itu? Setuju. Oke, baik. Oke. Baik. Nah, tadi mbak Hana mengatakan cemas gitu, cemas terhadap kan bentar lagi mau ujian itu ya mbak. Iya. Oke. Nah, cemasnya itu seperti apa mbak, bisa diceritakan? Biasanya saya pikiran Pak, kita kepikiran aja gitu. Nggak ada bingung gimana pun, tiba-tiba kepikiran nih ujian gimana ya, bisa nggak ya gitu sih. Berarti oke. Kecemasan mengenai ujian. Bentar, ini kan kelas 9 ya mbak, bentar lagi ujian. Oke. Ya memang itu permasalahan umum ya yang biasanya terjadi pada murid gitu. Nah, kira-kira nah perasaan mbak Hana cemas tuh mulai kapan mbak? Mungkin sekitar 1 bulan belakangan ini habis itu apa itu dikasih tahu nanti jangan di ujian dan lain sebagainya gitu. Oke. Jadi hal ini bermula ketika ada pengumuman mau ujian gitu. Oke. Berarti sekitar 1 bulan yang lalu. Oke, baik. Ketika mbak Hana mendengar pemberitahuan itu, pengumuman tentang ujian ini, kira-kira yang mbak Hana rasakan seperti apa? Aduh, ini gimana nanti gitu. Berarti langsung muncul didikan takut gitu ya mbak? Oke. Nah, yang takut tuh mbak Hana aja atau mungkin dari teman-teman juga ngerasain hal yang sama? Sebagian besar kayak gitu Pak. Soalnya itu kan cerita sering-sering nanti ujiannya gimana, bisa nggak ya gitu terus pasti ada kebijakan tentang ujian. Berarti semenjak pengumuman itu ketika obrolan di kelas pun ngebahas itu ya? Iya. Dan rata-rata cemas gitu. gitu. Oke, baik. Berarti di antara teman-teman mbak Hana ini juga ngerasain hal yang sama juga ya mbak? Oke. Nah, ketika mbak Hana ngerasa cemas nih, tadi kan teman-teman juga, nah yang mbak Hana lakukan apa mbak? Yang biasa mbak Hana lakukan ketika cemas tuh seperti apa? Biasanya nanti diri kak, ya sholat gitu. Terus ya cerita sama orang tua, sama orang gitu. Oke. Jadi ketika cemas mbak Hana mencoba untuk berdoa, untuk cerita permasalahan itu kepada mbak sama orang tua begitu. Oke, baik. Nah, dari orang tua sendiri bagaimana mbak? Kalau gue sendiri hidupnya ya kak, motivasi, ada nggak apa-apa, jangan pikirin, nanti pasti bisa gitu terus.
support kamu gitu ya Mbak, terus dukung terus untuk mendekati ujian gitu. Oke. Nah ketika Mbak Hana dapat motivasi lebih dari pihak keluarga, kira-kira Mbak Hana apa yang Mbak Hana rasain? semuanya berkurang, cuma ya mari ada sesuatu gitu yang kayak aduh harus menganalisis tentang konseling ini, aku rasanya gitu. Oke. Dari dukungan keluarga cukup membuat rasa semangat Mbak Hana tinggi ya. Oke. Tapi terkadang masih kepikiran juga. Nah biasanya Mbak Hana bisa ngerasain cemas banget itu ketika kapan Mbak? Ya kan malam hari kepikiran, kayak tiba-tiba kepikiran aja gitu Pak. Malam hari kepikiran gitu. Oke. Itu hampir setiap malam Mbak? Setiap malam, kadang juga gak bisa tidur, kayak mikirin itu. Bahkan sampai nggak bisa tidur mikirin itu. Oke. Nah kalau dari cerita teman-teman, apakah mempunyai hal yang sama dengan Mbak Hana? Hampir sama. Gitu. Setiap malam mikirin itu. Oke, baik. Nah lalu yang Mbak Hana lakukan ketika pada malam itu tuh kayak cemas mikirin ujian tuh, hal yang Mbak Hana lakuin apa? Hanya memikirkan itu terus kah atau belajar atau bagaimana? Biasanya bisa belajar, cuma kalau belajar juga nanti tiba-tiba kepengen lagi, jadi aku bisa mikir kecemasan ujian nanti daripada belajarnya. Oke. Biasanya setelah belajar pun masih terus memikirkan itu. Jadi ngerasa cemas banget gitu. Oke. Cemas, berarti Mbak Hana ini sering cemas ketika malam bahkan ya Mbak. Nah kira-kira itu mengganggu aktivitas Mbak Hana nggak? Cuma saat ini? Kita soalnya kan di waktu itu kalau nggak ada pikiran itu, jadi nggak mikirnya tadi berkurang terus gitu Pak. Jadi kan jadi mengalami kegiatan sehari-hari. Oke. Berarti yang Mbak Hana lakukan ketika malam tuh cemas mikirin itu sampai kadang berarti ya Mbak? Sampai malam gitu mikirin terus gitu. Oke. Tadi Mbak Hana mengatakan sangat mengganggu aktivitasnya. Terus ketika pagi itu mengganggu bangunnya Mbak Hana juga? Mengganggu, kan karena itu malam, jadi ya bangunnya kesiangan. Terus Oke. Tapi sampai mengganggu aktivitas belajar juga nggak Mbak? kadang mengganggu. Mengganggunya seperti apa? Bisa dijelaskan? Ya, kepikiran. Nanti kan belajar. Nah, terus kan tiba-tiba kepikiran lagi gitu. Berarti ketika belajar pun nggak fokus ke pelajarannya itu? Iya, nggak fokus. Sering nggak fokus, berarti malah mikirin Ujian. ujiannya nanti gitu. Oke. Baik. Mbak Hana mengatakan bahkan itu mengaruhi ketika pelajaran gitu ya Mbak, ketika masuk kelas. Oke. Baik. Nah, kira-kira Mbak Hana sudah ngelakuin apa untuk tadi Mbak Hana mengatakan sangat mempengaruhi ketika di kelas juga ya Mbak. Oke. Nah, apakah Mbak Hana tadi Mbak Hana mengatakan sangat cemas berlebihan. Nah, menurut Mbak Hana dari ujian ya Mbak, untuk menghadapi ujian tuh yang Mbak Hana cemaskan seperti apa? Bisa dijelaskan? Seperti tadi misalnya bagus nggak ya, lancar nggak ngerjainnya, bisa nggak gitu. Oke. Mbak Hana cemas karena mikirin bisa nggak ya, terus dapat nilai bagus ya berarti oke. Nilai berarti Mbak Hana ini sangat cemas terhadap nilai begitu. Oke, bisa kita katakan begitu. Nah, menurut Mbak Hana tuh nilai itu seperti apa Mbak bagi Mbak Hana? Nilai itu belum banget sih, nanti berdekat. SMA itu kan juga
untuk tadi daftar SMA berarti ya Mbak? Oke. Baik. Berarti untuk rencana kedepannya mau sudah punya planning ke SMA ya Mbak? Saya kepingin SMA. Oke. Mengkhawatirkan nilai berarti. Nah, untuk nilai-nilai semester sebelumnya kira-kira gimana Mbak? Sudah cukup bagus Mas. Sudah cukup bagus, alhamdulillah ya Mbak. Oke, tapi di sini masih memikirkan terhadap nilai tersebut. Oke. Sebelumnya ketika UAS atau UTS, apakah perasaan cemas ini muncul? Biasanya enggak sih, soalnya tuh kan nanti nilai asli dari nilai KPPS, UAS itu kan masih tambah nilai harian. Makanya nanti kan ujian murni, jadi depannya tambah gitu. Oke. Berarti ketika menghadapi UAS atau ujian UTS UAS sebelumnya tuh masih tergolong tidak begitu cemas ya Mbak? Karena tadi untuk nilainya sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, nggak hanya nilai asli ujian UTS-nya tersebut, ada nilai rian, ada oke. Berarti hal tersebut tergolong tidak begitu mengkhawatirkan gitu ya Pak. Namun di menjelang ujian ini perasaan cemas itu sangat muncul. Oke, karena tadi mengkhawatirkan nilainya itu ya Mbak. Oke. Nah, khawatir nilai. Oke, saya rasa hal ini tuh sangat sering terjadi di kalangan siswa gitu ya. Oke. Baik. Nah, kira-kira dari Mbak Hana sendiri nih untuk menghadapi ujian tersebut persiapannya seperti apa? Mungkin belajar rupiah, belajar kayak referensi soalnya nanti gimana, terus nanti minta pembahasan dari Bapak Ibu. Oke. Jadi hal tersebut sudah Mbak Hana lakukan? Sudah, cuma masih cemas. Oke, baik. Nah, tadi Mbak Hana mengatakan sudah belajar, sudah mencari kisi-kisi lah, sudah diajari oleh gurunya gitu ya. Namun perasaan ini tuh terus terjadi, terus berulang kali berada di pikiran Mbak Hana gitu. Oke. Kira-kira nih, semisal dari perasaan Mbak Hana tadi kan cemas terhadap nilai, takut ekspektasi orang tua, takut gagal lah gitu lah. Kira-kira hal tersebut tuh bakalan terjadi nggak? Iya Pak, belum terjadi ya. Oke. Baik, nah kenapa Mbak Hana bisa mengatakan bahwa pikiran Mbak Hana ini belum tentu terjadi? Karena kan pas awal saya kan udah mengusahakan belajar lagi dia kan bisa aja mengalami nilai nanti menjadi lebih bagus banget. Oke, baik. Di sini Mbak Hana sudah sedikit menyadari ya bahwa kecemasan yang Mbak Hana hadapi ini belum tentu terjadi ya. Oke, kira-kira oke, lantas tadi Mbak Hana sangat cemas terhadap menghadapi ujian ini. Kira-kira udah ada bukti belum ketika Mbak Hana cemas untuk menghadapi ujian tuh ya bakalan terjadi kecemasan itu? Kira-kira udah ada buktinya belum? Belum ada ya? Oke, belum ada. Tapi Mbak Hana masih sangat mikirin hasilnya itu seperti apa? Oke, padahal hal tersebut belum terjadi kan? Oke. Nah, berarti di sini Mbak Hana sudah mulai menyadari nih bahwa kecemasan Mbak Hana itu belum tentu terjadi. Benar? Oke. Lalu yang membuat Mbak Hana itu masih terus kepikiran hal tersebut tuh kenapa Mbak? Mungkin ya karena sehari-hari kan seperti yang saya bilang Pak, ya kan saya cerita sama temen, melalui kepikiran saya kepikiran, jadi itu terdorong gitu. Oke, baik.
Berarti tadi Mbak Hana mengatakan dari pengaruh teman bisa mempengaruhi pemikiran Mbak Hana juga mengenai ujian tersebut. Oke, dari teman-teman ketika ngobrol, ketika di kelas itu ngobrolin tentang ujian tersebut dan rata-rata mengalami khawatir, kecemasan yang sama begitu. Jadi pemikiran tersebut tuh kayak terus merasuki pikiran dari Mbak Hana terus mengaruhi terus. Oke. Setiap malam ya Mbak? Setiap malam, hampir setiap malam. Oke. Nah, tadi Mbak Hana mengatakan sudah sedikit menyadari nih bahwa pikiran tersebut itu belum tentu terjadi ya Mbak. Oke, terus untuk kedepannya kira-kira yang akan Mbak Hana lakukan seperti apa? Mungkin mengurangi ya sharing sama teman, soalnya kan ya malah ikut kepikiran. Terus habis itu mungkin menambah baca. Mungkin nanti konsen sama bapak ini menambah positif diri saya tuh. Oke, baik. Oke, berarti untuk kedepannya Mbak Hana akan sedikit menghindari begitu ngobrol tentang hal tersebut dengan teman-teman gitu. Oke. Terus belajar begitu. Oke, baik. Nah, tadi Mbak Hana sudah mengatakan sudah menyadari lah bahwa kecemasan tersebut tuh belum tentu terjadi begitu, dan akan melakukan menghindari obrolan tentang ujian tersebut sedikit untuk agar tidak apa ya kayak terlalu pemikiran-pikiran Mbak Hana begitu. Oke. Nah, kira-kira tadi Mbak Hana sudah mengatakan akan tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Kira-kira dari upaya yang akan Mbak Hana lakukan tuh kira-kira bakal efektif nggak untuk mengurangi rasa kecemasan Mbak Hana tersebut? Mungkin sudah cukup kan, Pak. Karena kan juga lewat konseling sama bapak. Baik. Jadi merasa tambah termotivasi gitu loh. Nggak memikirkan hal-hal itu kayak semacam Oke. Jadi Mbak Hana di sini yakin betul untuk melakukan rencana ini agar tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Oke. Nah, kira-kira untuk melakukan hal tersebut, kira-kira akan berlangsung berapa lama, Mbak? mungkin sama ujiannya ya Pak. Jadi biar nggak merasa terganggu kejenuhan, jadi biar fokus aja di ujian. Jadi kan nggak terpengaruh sama yang lain, malah beneran terjadi saya masih ada apa-apa gitu. Oke, berarti dalam waktu ketika ujian juga akan berusaha menghindari menceritakan tentang hal tersebut. Oke, baik. Kira-kira itu akan langsung menghindar atau sedikit demi sedikit, Mbak? Sedikit demi sedikit, takutnya langsung menghindar malah penyakit nggak tenang. Oke, baik. Oke. Nah, oke. Kira-kira tadi kan Mbak Hana mau merencanakan hal tersebut. Kira-kira ada hambatan nggak untuk rencananya itu? Mungkin ada hambatan, soalnya teman sebangku saya juga sering menceritakan tentang ujian, jadi tambah itu kepikiran, soalnya kan sekampung. Oke. Jadi bagaimana bisa minimalisir gitu. Oke. Terus ketika ada hambatan itu apa yang akan Mbak Hana lakukan? Mungkin ya menurut teman mungkin kita main aja gitu. Oke, baik. Nah, oke, Mbak Hana akan melakukan hal tersebut. Oke. Terus kan Mbak Hana sudah punya planning untuk kedepannya akan melakukan hal tersebut. Kira-kira perasaan saat ini tuh masih cemas banget nggak untuk menghadapi ujian tersebut? Masih cemas yang awal datang lagi. Oke, jadi sudah ada perubahan. Oke, jadi Mbak Hana akan lebih fokus ke Oke,
Oke, baik. Mbak Hana akan lebih fokus ke ujian tersebut dan tentunya akan belajar tadi ya, Mbak Hana sudah mengatakan akan belajar terus untuk mempersiapkan ujian tersebut agar mendapatkan nilai yang oke, sekali baik. Nah, di sini Bapak bisa mengatakan Mbak Hana ini sudah paham betul bahwa bentar lagi akan menghadapi ujian, dan Mbak Hana juga sudah menyadari nih bahwa perilaku tersebut tuh belum tentu terjadi. Oke, dan belum ada buktinya juga kalau cemas tuh bakalan terjadi juga mempengaruhi nilai gitu ya Mbak. Oke, Mbak Hana juga sudah mengatakan sudah belajar begitu ya, dan akan berusaha untuk tidak terlalu memikirkan omongan dari teman-teman dalam hal itu jangan tersebut. Oke. Nah, berarti sini Mbak Hana sudah menyadari betul ya Mbak bahwa pemikiran itu tuh belum tentu terjadi. Oke, baik. Kira-kira oke. Mbak Hana ingin mengubah pemikiran itu enggak? Oke. Bagaimana caranya Mbak untuk mengubah pikiran itu? Mungkin sedikit-sedikit konsen Bapak bisa ubah pemikiran saya tentang kecemasan ujian. Oke, maksudnya oke, mungkin kedepannya bisa untuk kombinasi latihan Bapak. Nah, kegiatan nyata yang untuk mengubah pikiran Mbak Hana kira-kira apa? Untuk saat ini belum ada. Dari hal kecil mungkin lebih belajar didengarkan mungkin atau bagaimana? Biasanya gitu. Oke. Kemudian tadi kan Mbak Hana pas tadi cemas berlebihan ketika malam hari ya. Nah, kira-kira kan Mbak Hana sudah menyadari nih bahwa pemikiran itu nggak bakalan terjadi. Kira-kira yang Mbak Hana akan lakukan itu seperti apa Mbak ketika malam hari agar tidak terus kepikiran hal ini? Mungkin tidurnya sih. Oke, baik. Kepikiran hal ini. Tersingkirkan pikirannya dulu. Oke, Mbak Hana akan mengatur waktu tidur yang lebih efektif begitu ya Mbak. Oke. Rencana tersebut cukup bagus ya. Dan mungkin untuk menghadapi ujian ini Mbak Hana akan terus belajar dan belajar terus. Itu ya Mbak. Oke. Sampai proses konseling ini kira-kira gimana perasaan Mbak Hana? Sudah lega ya Mbak? Oke, sudah. Gimana Mbak? Bisa di? Mendingan jadi tadi kan masih cemas berlebih sebenarnya. Habis konseling sama Bapak, alhamdulillah ngerti. Oke. Dari selama konseling ini cukup merubah pemikiran Mbak Hana dan sudah lega. Oke. Nah, kalau Bapak boleh nih, dari sesi konseling ini bisa disimpulkan juga dari Mbak Hana seperti apa? Mungkin sangat membantu kalau enggak ya membantu permasalahan siswa yang sedang tak seperti yang saya hadapi di luar. Membantu sekali. Apalagi saya pemikirannya cemasan berlebih, tapi alhamdulillah setelah konseling dari Bapak lega rasanya. Oke, baik. Terkait rencana bisa dijelaskan juga rencana kedepannya tadi? Rencananya ya itu tadi mungkin menghindari terlalu sedikit perpindahan usianya lagi, belajar kreatif, mengenai kayak tentang soal lebih banyak mungkin atau membantu nanti pas ujian itu. Oke, baik. Di sini Mbak Hana sudah bisa memahami nih terkait proses konseling dari awal sampai saat ini gitu ya Mbak. Dan Mbak Hana juga sudah menyadari betul bahwa rasa kecemasan berlebihan yang Mbak Hana takutkan pada ujian yang akan datang itu belum tentu terjadi ya Mbak. Oke, dan Mbak Hana sudah sedikit lega. Untuk ujiannya tuh kira-kira kapan Mbak? Tanggal 5 sampai 10 Mei. Tanggal 5 berarti minggu depan ya Mbak? Oke, berarti sudah sangat mendekati waktunya ya Mbak. Oke,
persiapannya sampai sekarang seperti apa? Mungkin soal-soalnya solusinya dibahas dulu. Oke, Soalnya belum ada pembinaan lebih lanjut sama guru. Oke, jadi sampai sekarang terus mempelajari kisi-kisi yang diberikan oleh guru gitu. Oke. Nah, tadi Mbak Hana mengatakan bahwa ujiannya akan berlangsung tanggal 5. Berarti ini Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Berarti 3 hari lagi ya? Oke. Perasaan terus berdebar, oke, tapi sudah sedikit lega karena cemasnya sudah berkurang gitu ya. Oke, baik. Nah, untuk bentar lagi kan ujian ya, Mbak. Nah, untuk sedikit melegakan rasa Mbaknya, Bapak punya sedikit apa ya, kayak tindakan nih Mbaknya bisa ngikutin dari yang Bapak lakukan. Pertama, bisa tangannya bisa mengikuti Bapak begini. Oke. Bisa tarik nafas, tahan 3 detik, 1, 2, 3, hembuskan. Oke, coba diulang lagi Mbak. Tarik nafas. Oke, pikirkan bahwa hal tersebut belum terjadi ya Mbak. Oke, hembuskan. Oke, bisa diulangi lagi Mbak. Oke, tahan, hembuskan. Oke, alhamdulillah. Gimana kira-kira perasaannya? Oke, baik. Nah, untuk menghadapi ujian yang besok Senin berlangsung, Mbak Ana sudah sedikit ya lega lah gitu. Oke, baik. Oke, tadi Mbak Ana sudah memahami dan sudah menyimpulkan ya Mbak selama proses konseling ini bahwa Mbak Ana tadi dari awal ngerasain cemas banget menghadapi ujian. Oke. Dan juga Mbak Ana tadi mengatakan ada pengaruh teman juga ya Mbak yang mempengaruhi pemikiran tersebut, sampai setiap malam tuh pikiran dan mempengaruhi aktivitas Mbak Ana. Dan juga Mbak Ana sudah mempunyai cara lain untuk menghadapi hal tersebut. Oke. Nah, seperti yang dari awal kita sudah sepakati ya Mbak, bahwa proses konseling akan berlangsung kurang lebih 40 menit ya Mbak, dan bentar lagi Jumatan ya Mbak. Oke, ini sudah kurang lebih 40 menitan. Kira-kira dari proses konseling ini adakah yang ingin ditanyakan kembali Mbak? Iya, sudah cukup, sangat membantu sekali. Oke, baik, jadi sudah sangat membantu ya Mbak. Mungkin masih ada nggak kayak pemikiran yang mengganjal sedikit gitu? Alhamdulillah ada, hilang semua. Oke, baik. Setelah melalui teknik relaksasi tadi juga ya. Oke. Mungkin kedepannya kalau Mbak Ana masih kesulitan menghadapi permasalahan tersebut, bisa untuk bertemu kembali dengan Bapak. Jangan sungkan-sungkan datang ke ruang beda ini. Tapi Mbak Ana juga tadi sudah mengatakan sering juga ya Mbak datang ke ruang beda itu sering-sering. Oke. Proses konseling sudah berlangsung kurang lebih 40 menitan, dan dari Mbak Ana sendiri sudah bisa menyimpulkan hasil dari proses konseling ini dan sudah lega dalam mempersiapkan ujian tersebut. Oke, Bapak apresiasi keberanian Mbak Ana untuk datang kepada Bapak menceritakan permasalahan yang Mbak Ana tadi, dan Bapak berharap juga hal tersebut bisa, tadi Mbak Ana sudah yakin untuk dilakukan ya. Oke, Bapak tunggu nih kabar baiknya menghadapi ujian, dan mungkin nilainya juga nilainya bisa pakai juga dengan Bapak ya, dan nanti bisa sharing-sharing kembali dengan Bapak. Oke, nah kira-kira apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah tidak ada yang ditanyakan kan Mbak? Oke, baik, karena waktu sudah 40 menit lebih dan akan Jumatan juga ya Bapak rasa sudah cukup proses konseling selama ini, selama proses konseling ini. Oke, Mbak Ana bisa melanjutkan kegiatannya kembali.